opo. Iku sing angel dileboni ilmu saka pasti ana tuh kaya kowe ngono kuwi mengke. Menutup diri dari ilmu pengetahuan. To maximize from value. Sehingga kemudian manajemen itu tugasnya adalah membuat keputusan-keputusan yang bisa menciptakan nilai itu. Dan kalau NPV-nya itu negatif, berarti di situ tidak akan menyediakan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi percuma juga tidak membuat perusahaan naik value. Mosok dijawab mencari laba lah ya ketemu-ketemu nanti. Tapi kalau coba ilmumu tuh maximize from value misalnya gitu. Ini keputusan manajerial, capital budgeting itu. Lebih spesifik keputusan investasi. Mbok mudeng loh. Kapan investasi itu akan menambah nilai perusahaan? Kalau investasi itu ber-NPV positif. Jadi kalau ber-NPV negatif berarti tidak akan membuat perusahaan naik value. Makanya nggak diambil karena nggak membuat perusahaan naik value. Mbok yo ngomongi sing ketok nek berilmu keuangan. Nggak balik modal. Mencari laba. Rasa sekolah nang UTY mahal-mahal ya udah ngerti nek gur ngono ilmu. Sekarang apa analisis berikutnya? Semen Indonesia remittance of income to parent company. Iya apa isine? Pengembalian income ke perusahaan pusat. Lah iki kok mestine kan mau blok-blok kan mau terjawab di sini kudune kayane. Lha iku ana SS kayak gitu. Coba terangin, apa to ini isinya? Jadi ini nanti kan tadi di tahun pertama sama kedua ini belum ada pembagian dividen. Pembagiannya baru di tahun ketiga sampai kelima karena mengalami kerugian di tahun pertama dan kedua. Selanjutnya ada kosong-kosong itu maksudnya apa Nisa? Ini 0 Pak. 0. Belum ada pembagian dividen. Terus? Kemudian license fee. Jadi kan perusahaan pusat mendapat biaya lisensi dari perusahaan dari proyek. Dan ini mendapatkan jadi kemudian karena mendapatkan biaya lisensi itu juga harus membayar pajak lisensi. Kemudian net dividennya seperti yang dibagikan. Ini nih dalam rangka untuk menghitung capital budgeting-nya perusahaan induk toh? Iya Pak. Terus piye? Kayak mau versi Indonesia kayak mau kae orang menguntungkan NPV negatif. Saiki perusahaan induke kayak apa coba? NPV-nya negatif atau positif? Positif, negatif Pak. IRR-nya dibanding biaya modal tinggi mana? Biaya modal. Terus akhirnya piye bagi Amerika juga, bagi perusahaan Temek ini? Tidak melanjutkan investasi, Pak. Tidak menguntungkan juga. Saiki gambarmu yang tadi bentuknya gambar bergaris-garis panah tadi. Coba kamu kembali ke situ. Ngopo kok ono kata-kata tadi? Maksudnya apa toh? Terang iki aku.
Karena tadi kan waktu penghitungan dividen itu yang tahun pertama dan tahun kedua itu tidak mendapatkan pembagian dividen, jadi ada dana yang terblokir. Nah, dari sudut pandang perusahaan pusat itu, kalau proyek ini tidak menambah nilai value, otomatis daripada melanjutkan investasi, lebih baik diinvestasikan ke yang lainnya. Kalau dari yang project view point, dalam mengevaluasi kinerja proyek asing terhadap potensi proyek pesaing di negara tuan rumah yang sama. Jadi dari sudut pandang cabang ini nanti ada apakah proyek cabang ini lebih menguntungkan daripada proyek di negara asal. Kalau lebih menguntungkan proyek cabang, maka si parent akan lebih memilih berinvestasi di perusahaan cabang. Tetapi kalau lebih menguntungkan di proyek yang ada di negara pusat, lebih baik melakukan investasi di perusahaan pusat saja. Begitu. Iya, Pak. Jadi adanya potential for block fund ini, kamu tetap berkutat pada dividen nggak dibayarkan itu tadi. Tadi yang nggak dibayar periode 1, periode 2 ya? Iya. Ini kok sampai TF3 juga? Nah, itu di sini itu ada pembagian dividennya cuman dividen tidak dibagikan pada tahun pertama operasi, tapi pada tahun ketiga dan seterusnya itu dibagikan cuma 50%, Pak. 50% dari yang seharusnya apa memang pembayarannya 50%? Misalnya sudah ditetapkan sekian, kalau 100% itu misalnya sekian dolar gitu. Lalu ini hanya dibayar separohnya gitu apa gimana maksudnya? 50%? Iya, hanya dibayarkan setengahnya, Pak, 50%. Pakai asumsi hanya dibayarkan 50% dividen. Jadi tadi pada waktu kamu membuka Excel di sana kamu kan sudah melihat bagaimana dilihat dari sudut pandang Indonesia dan dilihat dari sudut pandang Pemex, yang mana pada waktu mau menghitung penganggaran modal bagi Pemex, di sana ada unsur-unsur yang berkaitan dengan pembayaran dividen, ada yang berkaitan dengan yang lain-lain seperti utang dan seterusnya tadi, pajak, kayak gitu loh. Dan kamu itu harus bisa memilah ini standpoint-nya di mana atau viewpoint-nya di mana, parents atau cabang. Karena perhitungannya beda loh, kalkulasinya kan beda. Dan saya itu belum merasa yakin loh. Sebelum kamu bisa menerangkan saya S1 itu apa, S2 itu apa, S3 apa, terus kalau gitu potensi dana terblokir itu jika bagaimana gitu, itu tuh aku nggak bisa menangkap penjelasan kayak.
Misalnya S ini tadi spot rate gitu. Kalau misalnya cash flow dari proyek yang ada di Indonesia yang mana itu dihasilkan dalam bentuk rupiah yang kemudian dikonversi menjadi dolar Amerika dengan kurs spot 10.000 misalnya. Menjadi berapa cash flow tahun pertama? Terus tahun kedua misalnya. Dikonversi pakai kurs kapan misalnya? Tahun ketiga pakai kurs kapan misal. Yang kemudian setelah dikonversi itu, maka kemudian apa hubungannya dengan dana terblokir? Aku tetap belum bisa mencerna misalnya karena pembayaran dividen yang ditiadakan di periode 1, periode 2 itu maksudnya apa? Kok gambarnya kayak gini, ada TF1 lalu menjadi dolar, TF2 menjadi dolar. Berarti ini kan kalau dinalar bisa, oh ini dari rupiah dikonversi menjadi dolar. Terus S1, S2, S3 misalnya itu adalah kurs yang dipakai untuk mengkonversinya. S1 itu pakai apa? Apakah spot rate atau current rate atau pakai apa? Atau bahkan forward rate atau apa? Nggak ngerti. Terus kemudian mengapa kok ada garis putus-putus biru miring gitu? Terus ada tulisannya potential for block funds. Bahkan saya tuh bertanya-nya tuh mulai dari garisnya kok miring, putus-putus miring misalnya gitu. Apa ada maknanya gitu? Miring ini kalau digambar datar bisa enggak? Terus apa harus miring? Dan miringnya apa? Begitu. Kalau dibalik bisa enggak? Misalnya ganti gini gitu. Ke kanan atas gitu. Mungkin enggak. Maka saya bertanya-tanya. Kalau begitu, proyek ini kesimpulannya tidak layak ya, baik bagi CEMEK maupun bagi Semen Indonesia. Iya, Pak. Masih ada informasi lain yang bersifat analisis lanjutan? Ada, Pak. Masih? Masih. Kan nanti juga bahas akuisisi sama merger. Oh, ini beda kasus? Enggak, Atau ini masih yang itu? Analisis Ini- sensitivitas? materinya itu ada 2. Yang pertama, multinasional capital budgeting itu sama merger dan akuisisi. Yang ini yang apa? Yang ini masih analisis lanjutan dari yang tadi, Pak. Oh, coba menurut analisis ini diterangkan enggak mengapa kok rugi itu? Ini diterangkan sama Ardi, Pak. Iya. Ardi silakan. Pantesan gak dibantuin, orang kelompoknya begitu semua sendiri tuh. Baik, selanjutnya analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Di sini analisis sensitivitas ada 2, dari sudut pandang proyek dan sudut pandang pusat. Lalu dari sudut analisis sensitivitas sudut pandang proyek, teknik probabilistik yang sama tersedia untuk menguji sensitivitas hasil terhadap risiko politik
dan valuta asing seperti yang digunakan untuk menguji sensitivitas terhadap risiko bisnis dan keuangan. Banyak pembuat keputusan merasa lebih tidak nyaman tentang perlunya menebak probabilitas untuk peristiwa politik dan valuta asing yang tidak dikenal daripada menebak risiko bisnis atau keuangan mereka sendiri yang lebih familiar. Kamu Oleh yang karena merasa itu, berilmu dengan begitu itu, ini dengan membaca kayak gitu, ada ilustrasinya enggak? saya membaca dia di bukunya, Pak. Ada ilustrasinya enggak? Aku tanya itu. Kalau ada ilustrasinya, mending ditunjukin ilustrasi angkanya. Karena kalau kamu tadi kan menyebut kata-kata probabilitas sama gitu, berarti kan angka itu. Yang kedua, Benar, Pak. kalau analisis sensitivitas yang dengan risiko valuta asing gimana? Yang valutasi asing Boleh nggak kalau di close dulu? ya, risiko valuta asing ini kan tadi oleh itu lebih umum untuk menciptakan terhadap risiko politik dan valuta asing dengan mensimulasikan apa yang akan terjadi pada nilai sekarang bersih dan pendapatan di bawah berbagai skenario dengan bagaimana jika itu risiko politiknya, bagaimana jika Indonesia memberlakukan kontrol atas pembayaran dividen atau biaya lisensi kepada Cemex. Lalu Ada dampaknya hitungan angkanya. di buku nggak ada ya, Pak. Kalau yang kedua, yang valuta asing, Yang valuta asing sama, Pak, sama itu dengan bagaimana jika tingkat depresiasi rupiah lebih besar. Jawabannya, meskipun peristiwa ini akan membuat arus kas yang diasumsikan ke Cemex bernilai lebih rendah dalam dolar. Lalu ada analisis exposure operasi yang akan diperlukan untuk menentukan apakah rupiah yang lebih murah membuat semen Indonesia lebih kompetitif. Lalu yang variabel sensitif lainnya, tingkat pengembalian proyek ke Cemex juga akan sensitif terhadap perubahan nilai terminal yang diasumsikan. nilai terminalnya apa? Nilai terminal diasumsikan. Analisis sensitivitas itu kamu tuh membuat suatu simulasi atau trial dengan mengubah-ubah gitu. Membuat skenario-skenario, misalnya diubah begini, diubah begitu. Nanti akhirnya cash flow proyek gimana? Memungkinkan untuk proyek ini menguntungkan apa enggak gitu. Maksudnya itu. Iya, Pak. Dia pakai kata kayak gitu itu. Iya, Pak. Lah kamu kok nilai terminal ramu dengki ngopo? Nilai terminal apa? Nah, tadi si Anissa waktu menunjukkan Excel kan neng kono neng baris kepiro nilai terminal neng tahun kelima sakmene rupiah, sakmene dolar kayak apa itu? Kayak kamu bayangin terminal terminal Umburharjo atau Pengiwanan. Stasiun itu Pak. Ya proyek itu kan ada akhirnya, atau akhir usia proyek kan ada terminal itu kan akhir, Thomas. Kalau terminal kan pemberhentian terakhir, toh. Dan proyek ini ya berhenti nih. Ini misalnya proyek ini berhenti tahun kelima gitu, berarti nilai sisa atau salvage value setelah kamu sesuaikan dengan pajak.
Jadi kalau suatu aktiva tetap biasanya ini harga jual after tax dari revenue hasil penjualan dari aktiva tetap itu. Pendapatan penjualan aktiva tetap itu setelah pajak biasanya. Nah, proyek ini kan proyek berupa perusahaan kayak gini. Mestinya kalau hanya dihitung berhenti tahun kelima kan yo saat itu mestinya kan harga jual, harga pasarnya masih tinggi sekali juga aku dengar. Nah itu pada tahun kelima itu berapa? Itu kamu ubah-ubah asumsinya sekian rupiah dibanding dengan sekian rupiah lainnya kan beda analisis menurut. Terus terkait dengan kapasitas, terkait dengan lisensi, terkait dengan kursnya misalnya, terkait dengan risiko politiknya. Kalau sudut pandang pusat tuh gimana? Sedangkan analisis sensitivitas melalui pengumpulan sudut pandang pusat, yaitu ketika proyek asing dianalisis. Sebenarnya ngomong kayak gini ini cocoknya induk, cabang atau pusat dan induk, Pak. Saya kok nyaman induk ya. Ya Pak, sudut pandang induk. Ketika proyek asing dianalisis dari sudut pandang induk, risiko tambahan yang berasal dari lokasi asing dapat diukur dengan dua cara, yaitu dengan cara menyelesaikan tingkat diskonto atau menyelesaikan arus kas. Yang cara tarif diskonto, metode pertama adalah memperlakukan semua risiko asing sebagai satu masalah dengan menyesuaikan tingkat diskonto yang berlaku untuk proyek-proyek asing relatif terhadap tingkat yang digunakan untuk proyek-proyek domestik. Kamu untuk ngomong panjang kayak itu ya mudeng. Kata kok. Kamu kok nyaman banget ngomong panjang kayak gitu loh. Apa ya mudeng? Maksudnya isinya apa? Aku yang denger aja nggak mudeng kok. Kok nggak pendek-pendek tapi mudeng gitu. Ya udah kok. Maksudnya apa gitu. Jadi jangan membiasakan jadi orang tuh mengmoco. Maksudnya apa? Terus kalau ngomong tuh dengan bahasa sendiri, yang orang lain itu mudah menerimanya, ngono. Jadi calon sarjana gitu. Ya Pak. Orang kok kata kamu borong habis-habisan, mbok jejer-jejer, mbok woco, kayak gitu. Itu nerangin apa sarjana kok? Lo nanti pulang-pulang ke kampungmu itu disambut dengan arak-arakan keliling kampung kayak gitu, dilulukan Mas Ardi sarjana manajemen. Ujung-ujungnya gue nek nerang nongon. Kelompok pembahas mana toh? Mbok bersuara. Aku ini kan menjadi orang yang dibikin pusing Anissa Harnum tuh. Karena tidak bisa menerangkan tentang potential for block funds. Jadi Harnum itu wes berusaha loh, kamu Anissa. Sudah berusaha, kamu sudah berusaha. Tapi pasti ada yang kurang pinter menerima penjelasanmu. Aku sih penasaran loh, Anissa. Dengan gambarmu tadi. Untung gambarku di buku gak kayak punyamu itu. Cuma dibandingkan saja. Kalau misalnya NPV-nya lebih dari 0, maka kemudian diterima gitu. Kalau gambar di buku edisi itu cuma sederhana, singkat. Ya memang ada, di situ ada pihak cabang, ada pihak induk kayak gitu. Tapi kemudian kan dilihat NPV-nya saja gitu. Bahwa itu layak diterima atau enggak gitu. Nggak bicara yang sampai kayak dana terblokir. Mana pihak pembahas? Ikrimah. Iya Pak. Kamu bisa nerangin gambarnya Dimas dan kawan-kawan tadi? Itu maksudnya apa tuh? Sing mburi dhewe lho.
kalau dilihat dari sudut pandang perusahaan induk dan perusahaan lokal, perusahaan cabang, kemudian di situ sepertinya karena pabrik mau dibangun di Indonesia, maka kemudian mungkin saja kan analisis capital budgetingnya bermata uang lokal Indonesia rupiah. Yang kemudian itu sepertinya kalau melihat gambar itu oleh perusahaan itu kan akan dikonversi uang rupiah yang diterimanya dari proyek itu akan dikonversi ke dolar. Variabel eksogen itu tadi apa? Benar. Variabel eksogen itu Lalu di situ kok ada kata-kata di situ ada juga kata-kata marketplace gitu ya. Potensial for block fund itu. Coba Ikrimah apa itu maksudnya? eksogen Kalau dikonversinya menurut spot rate itu berarti kurs hari ini ya. Kurs saat ini. Iya, Pak. Pak, saya izin menjawab. Ya. Sepaham saya kan awalnya itu perusahaan multinasional yang induk itu kan memberikan dana kepada perusahaan cabang. Nah, di situ kan nanti ada pengembalian atau remit pengembalian dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan spot itu, Pak. Nah, di situ di saat pengembalian itu nanti terdapat potensi pendanaan yang seharusnya nanti dana yang dari anak perusahaan induk ada yang dikembalikan, ada yang akan didanakan ulang gitu, Pak. Nah, di situ nanti ada potensi dana tersebut itu diblokir. Nah, di sini karena diblokirnya itu sepaham saya itu karena dari perusahaan anak cabang. Nah, itu perusahaan anak cabang itu bukan tidak sih, itu memberikan return kepada perusahaan induk. Nah, itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, asumsi yang diharapkan sesuai perhitungan gitu, Pak. Jadi terdapat potensi dana tersebut diblokir. Nah, seperti yang di Excel tadi dari kelompok penguji. Nah, di situ kan investasi tersebut itu kan nilainya itu negatif, jadi tidak layak. Jadi kemungkinan besar itu nanti dana itu macet gitu, Pak. Jadi bukannya mendapatkan return yang diharapkan, tapi nanti malah mendapatkan kerugian, Pak, seperti itu. Dan kalau tidak sesuai harapan itu lalu diblokir gitu itu dananya. Ini kan masih dalam perhitungan ya, Pak. Jadi kan bisa dilihat nanti proyek tersebut itu layak atau tidak gitu, Pak. Jadi ada potensi dana tersebut nanti diblokir dari dari perusahaan cabang juga dari perusahaan induk gitu, Pak. Yang memblokir jadi nanti itu induk apa cabang toh? Seharusnya itu yang induk, Pak, yang memblokir induk, karena dana yang harus didapatkan dari anak cabang dari proyek tersebut itu tidak sesuai yang diharapkan. Jadi nanti untuk dana yang akan diinvestasikan ulang itu nanti
semakin Didokter gitu. Oh, gitu Topin. Jadi kalau setelah cash flow rupiah itu dikonversi menjadi dolar, ternyata itu tidak sesuai harapan perusahaan induk, maka selanjutnya nanti dana yang mau direinvestasikan ke perusahaan cabang itu akan diblokir gitu. Ya, sepaham saya seperti itu, Pak. Oh ya, misalnya itu benar, aku luwih mudeng. Misalnya kamu memahaminya benar, penjelasanmu lebih membuatku mudeng daripada Anissa tadi. Nek misalnya gitu loh Anissa. Memang gitu kok Anissa. Saya, Kayak Vina itu ya, isinya ya. ya, Iya. saya masih bingung yang di sini. Kan ada kalimat konsep utama penganggaran modal yaitu arus kas keuangan tidak boleh dicampur dengan arus kas operasi. Nah, itu nanti berkaitan sama potensial block funds ini, Pak. Potensial blok itu persyaratan atau bukan Anissa? Tidak boleh mencampur itu. Itu persyaratan yang ditentukan perusahaan induk kepada perusahaan Indonesia ini atau gimana? Yang nggak boleh mencampur itu. Memang nggak boleh dicampur kan? Arus kas operasi dengan apa? Arus kas proyek. Keuangan. Arus kas keuangan. Iya. Arus kas keuangan ya apa maksudnya? Bukan begini. Perusahaan itu kan punya arus kas. Namanya arus kas perusahaan. Itu disumbang oleh seluruh proyek yang dimiliki perusahaan itu. Perusahaan tentu selama hidupnya berkali-kali memiliki proyek terakumulasi gitu loh. Karena sering berinvestasi, maka asetnya kan banyak. Maka kemudian akan memperoleh arus kas dari berbagai itu. Lalu kalau misalnya kita mau menganalisis proyek A, B, C, D, E, H, I, C enggak gitu. Maka lalu kita nggak boleh mencampurnya, harus memisahkannya. Ini arus kas proyek A, bukan arus kas perusahaan. Kalau gitu itu ya memang kan harus dibedain antara arus kas perusahaan dengan arus kas proyek. Tapi kalau yang Anissa maksud itu apa maksudnya ya? Salah, Pak. Ternyata saya salah mengartikan harusnya itu arus kas pembiayaan yang financial cash flow. Financial cash flow Rather than operating cash flow. dan operating cash flow. Arus kas operasi ya. Iya. Arus kas operasi kamu tadi sudah melihat di Excel loh, Anissa. Cara ngitung dari laporan laba rugi tadi loh. Kamu kan bilang income statement gitu. Garis keberapa tadi kan ada net operating income gitu tuh. Itu. Kalau misalnya itu harus dibedakan dengan arus kas financial cash flow. Iya. Iki apa maksudnya? Apa arus kas perusahaan? Kalau yang sering sering dibahas itu supaya memisahkan antara arus kas perusahaan dengan arus kas proyek gitu. Kalau yang sering saya dapati loh, karena arus kas proyek itu tidak sama dengan arus kas perusahaan. Arus kas perusahaan itu terdiri dari berbagai macam proyek yang dimiliki perusahaan, karena setiap proyek bakal menghasilkan cash flow. Kalau arus kas suatu proyek itu betul-betul murni dihasilkan dari proyek itu. Makanya arus kas proyek tidak disamakan dengan arus kas perusahaan, bahkan harus dipisah. Kalau mau menganalisis proyek A, arus kasnya ya harus memang arus kas proyek A. Kalau mau menganalisis proyek B,
arus kasnya ya harus arus kas proyek D gitu. Nah kalau yang Anissa maksud itu saya belum paham. Maksudnya financial cash flow versus operating cash flow. Financial cash flow siapa ya Anissa? Arus kas pembiayaan, Pak. Ini bukan. Ada kok istilah financial cash flows itu. Kalau operating cash flow ada. Jadi itu kalau kita menghitung laporan laba rugi kelihatan nanti dari laba operasi kalau ditambah depresiasi ketemu arus kas operasi. Apa ya financial cash flow? Maksudnya? Nggak ada ilustrasinya. Nggak ada contoh. Berupa kalimat saja. Iya, kalimatnya a strong theoretical argument exists in favor of analyzing any forex project from the viewpoint of the parent. Cash flow to the parent are ultimately the basis for dividend to stockholders, reinvestment elsewhere in the world, repayment of corporate-wide debt, and other purposes that affect the firm's many interest groups. However, since most of a project's cash flow to its parent or sister subsidiary are financial cash flow rather than operating cash flow. Itu, Pak. Jadi yang mungkin menjadikan cash flow yang diterima induk tidak sesuai harapan, jangan-jangan karena masalah ini ya. Yang kemudian dampaknya hingga dana terblokir itu. Kalau di sini dijelaskan satu paragraf gitu, Pak. Satu paragraf. Ya. Ya. Nanti di tengah-tengah itu ada repatriasi atau diinvestasikan kembali secara paksa itu. Gitu. Dan investasi paksaannya ini dilakukan di negara di perusahaan Indo atau di negara lokal? Coba, tadi bukumu itu sudah kamu share ke grup? Sudah, Pak. Bukumu itu buku soft copy ya, Anissa? Iya, Pak. Edisi berapa? Edisi 14. 14. 14? Iya. Kalau yang terbaru edisi berapa? 15, Pak, kayaknya. Kamu dapat soft file dari siapa? Dikasih Krima, Pak. Berarti Krima bisa nyari dong. Kok nggak nyari yang 15 di Krima? Itu saya dapatnya juga dari temennya, Pak. Saya dapat dari Yunita. Yunita punya rahasia mencari soft copy yang terbaru enggak? Siapa tahu punya password. Kalau saya kemarin tuh minta ke Anwar, Pak. Nanti kan kelacak. Ujung-ujungnya siapa itu yang punya ini biasanya. Yang akses gitu. Karena nggak semua orang bisa. Kalau saya sih mungkin dengan melalui UGM saya ada koneksi untuk kayak mencari-cari gitu. Tapi saya lama tidak melakukannya. Karena merasa
keperluan saya belum mendesak. Oh, jadi Anwar, Yunita, Ikrimah, Anissa gitu ya. Ya, Pak. 2015. Lah kamu bisa menjelaskan ini enggak Yunita? Tentang ini yang pada dibicarakan itu. Kalau saya baru paham tadi pas Vina jelasin Pak yang tentang potensial. Karena yang di buku memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Oh. Alasannya Pak. Dan jumlah paragrafnya terbatas. Nilai teh Iya, Pak. akan dibandingkan dengan nilai teh tabel. Udah yang atas nggak usah. Jadi proyek ini yang dicontohkan ini termasuk proyek yang nggak berhasil ya? Ya, Anissa. Iya. Proyek yang tidak menguntungkan. Proyek yang seandainya dilaksanakan tidak akan membawa perusahaan naik value. Value of the firm tidak akan naik, Anissa. Ojo golek laba tok terus. Baik, Pak. Value of the firm tidak akan meningkat. Jadi NPV itu maknanya nilai tambah, Anissa. Makna NPV itu adalah nilai tambah yang tersedia bagi pemegang saham. Makanya nanti kamu kan di situ kata-kata dividen segala itu kan haknya pemegang saham. Itu kenapa menjadi disangkut-sangkut pada waktu Anda menghitung arus kas. Di sana itu kan diawali dengan menghitung laba rugi. Nanti akan ketemu laba bersih. Laba bersih itu untuk siapa? Sebagian untuk pemegang saham, yaitu berupa dividen. Bagian ditahan untuk reinvestasi. Mungkin yang di-keep atau diblokir itu yang untuk reinvestasi ini ya. Dana-dana untuk reinvestmentnya ya. Iya, Pak. Oke. Besok itu masih kuliah manajemen lembaga keuangan toh? Iya Pak, masih. Securitization ya? Iya, securitization Pak. Sepertinya kalau ujian MKI mungkin kita bisa mengacu buku ya. Chapter-chapternya kan berbasis buku toh. Sementara kalau MLK itu kan paper. Maka materi ujiannya itu untuk MLK itu tadi yang saya bilang menggali, ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menggali ide kalian dalam proposal itu datang dari mana, terinspirasi dari apa, itu tertanyakan loh. Terus nanti ada soal-soal yang berhubungan dengan paper-paper yang didiskusikan di kelas itu. Jadi saya nanti lebih ke paper. Soal itu saya buat. Ya. Karena paper sudah terpilih menurut topik kok. Jadi nanti yang paper yang selama ini kita diskusikan tuh kamu pelajari saja. Bentar. Terus tensinya pada metodologi riset. Penguasaanmu atau pengetahuanmu tentang metodologi riset. Kenapa? Kalian itu tidak banyak mendapatkan forum untuk memperkaya itu loh. Kalau tidak menggunakan mata kuliah bidang konsentrasi, kalian itu sumber-sumber ilmu metodologi risetnya terbatas loh. Misalnya di kampus-kampus tertentu program studi itu memberikan ilmu namanya ekonometrika. Kalian nggak dapat di prodi manajemen UTY. Terus ada seminar
manajemen keuangan. Kalian juga nggak dapat. Padahal itu biasanya dipakai untuk forum ini. Memperkaya ilmu tentang metodologi riset. Contoh di UGM misalnya, program studi manajemen. Ada mata kuliah itu, seminar manajemen keuangan. Isinya mereview berbagai paper asing, nanti juga arahnya agar mahasiswa bisa menemukan embrio proposal riset skripsi mereka. Dapat mata kuliah ekonometrika. Jadi lalu kedua mata kuliah ini cukup memberikan bekal ilmu yang berkaitan dengan riset. Nah sekarang kalian tidak mendapatkan dua mata kuliah itu. Maka mata kuliah apa ini yang harus dititipi gitu kan? Ya kalau saya sih menyambutnya alhamdulillah karena prodi menitipkan supaya dua mata kuliah konsentrasi ini diarahkan ke sana. Saya senang malahan dengan ini gitu. Kenapa? Karena saya sebagai dosen mestinya mahasiswa tuh perlu gitu. Kalian tuh mestinya merasa perlu tentang forum atau mata kuliah yang memberikan wawasan tentang metodologi riset. Metodologi riset itu jangan dipandang sebelah mata. Kamu itu akan menjadi sarjana itu kuncinya terletak pada tugas akhir. Jangan disepelekan itu. Tugas akhirmu itu pikirkan matang-matang, carilah ide sehebat mungkin. Dan gengsinya di situ, Yunita. Kamu mau lulus cum laude, kalau skripsimu B, kamu ya pasti tidak akan puas. KS-nya 6. Tapi ya ada yang terima-terima saja, aku nggak apa-apa, yang penting nggak ngulang. Sudah tidak diseneni Pak Siono aja dah, alhamdulillah. Kalau bimbingan itu ya ada guru waton lulus, mergo welas asih itu ya ono. Tapi kan lebih gaya itu, tak contohin lagi ya, Sani. Aku dan Sani tetepan. Aku kalau ingat Sani itu salut banget deh. Skripsi yang paling saya banggakan tuh punyanya Sani. Tenang, punya Sani. Aku ngajar di UTI sejak 2014. Menurutku selama saya terlibat menjadi dosen penguji, dosen pembimbing, punyanya Sani menurutku yang paling oke. Tapi saya kan nggak tahu yang lain-lain yang nggak tahu uji, nggak tak bimbing. Tapi yang saya mengalami menguji dan membimbing punya Sani seperti ini. Saya kagum banget ini. Nggak belajar ekonometrika di kelas karena nggak ada mata kuliah itu. Kok punya penguasaan ekonometrik bagus sekali. Bahkan mengambil yang lanjut loh. Saya itu mempelajari model dynamic analysis atau time series analysis itu di S3 loh. Di S3 itu ekonometriknya ke situ. Model dinamik atau time series analysis itu. Dia pakai itu loh. Modelnya model dinamik itu. Dan waktu saya cek, anak ini melu-melu apa menguasai. Menurutku menguasai. Pertanyaanku kan pertanyaan untuk memahami seseorang itu paham atau hanya ikut-ikutan gitu. Itu dia terdeteksi paham. Makanya saya betul-betul salut memberi jempol 4. Bahkan saya sampai teriak-teriak. Karya skripsimu ini yang terbaik di UTI, saya bilang. Sampai saking anunya, saya menyatakan lulus tanpa revisi dan tim setuju satu keputusan lulus tanpa revisi. Nah, kalau pengen tahu, lihat saja punya Sani. Modelnya kayaknya paper yang kalian presentasikan selama setengah semester ini nggak ada yang setara punya Sani. Model-modelnya itu. Jadi bagian desain bab 3
nggak ada yang menyerupainya. Lebih sederhana desain research yang ada pada paper-paper yang kalian kemarin diskusikan itu. Dikasih lampiran enggak? Coba aja. Di kemarin terakhir paper tentang stability, financial stability itu ya, Enggak ada ternyata. of bank-nya, Ini ada karena yang dikaitkan dengan sejumlah variabel. ini doang. Ada variabel utamanya capital adequacy ya. Lalu variabel kontrolnya beberapa yang berkaitan dengan kapasitas perusahaan dan juga risiko. Itu kalau mau dimodifikasi menjadi satu ide yang lebih menarik juga bisa. Buka semua file. Tetapi harus berani mengintervensi ke bagian desain, Ini. desain research-nya. Terus Dan ini. juga kalau perlu literatur issue. Sehingga Anda akan bisa mengeksploitasi variabel-variabel penting apa yang mestinya dilibatkan dalam Ini udah. satu penelitian itu. Tidak semata-mata yang mereka lakukan. Ini udah. Kalau toh nggak mampu sampai begitu itu ya replikasi. Kalau replikasi berarti ya cuma meneliti ulang di tempat yang berbeda, di tahun yang berbeda. Sebenarnya S1 replikasi sudah dianggap berkontribusi. Kalau waktu dulu di Gajah Mada itu, S1 itu diarahkan replikasi. S2 diarahkan analisis, yaitu replikasi plus. Ada unsur pengembangan. S3 diarahkan sintesis. Jadi dengan mempertalikan disiplin satu dan disiplin lain. Jadi tetap degree-nya itu, kamu harus kenal itu juga. Aku level mana, sehingga pantasnya ideku apa, gitu. Aku gelujur terus kayak gitu. Aku tuh derajat sekolahnya itu S1, project research-nya, research project-nya area mana, tingkatan mana, level mana, derajat mana. Munawir 2000. Mahasiswa magister, 2019. area risetnya, degree-nya mana, ini ya kudu ngerti. Nanti S3, sehingga kamu tuh ambil satu derajat yang pas. Orang pelopok, kemidunan, kayak tugas kita diploma 3, misalnya. Atau bahkan kalau tugas kita SMK itu. Oh, ini nggak laporan magang menurut sebulan ini yang kamu buat hanya setara anak SMK kan ya misi-misi nih loh. Kalau nggak ngerti derajat-derajat kayak gitu, degree-degree ya gitu, kalau nggak kamu ketahui gitu kan bisa-bisa kamu membuat kayak buatan anak SMK. Jadi harus mengetahui itu. Berapa? Isinya cuma sedikit toh, Anissa. Bab ini kan ya cuma gitu. Tadi kompleksitasnya itu sebenarnya masih banyak kayaknya ya daripada yang disampaikan di. Terus capital budgeting secara umum itu pertama-tama identifikasi cash flow, baik keluar maupun masuk gitu itu toh. Menganalisis risiko, menentukan atau menetapkan biaya modal. Kalau detailnya sebenarnya Anda bisa melacak dari yang ditampilkan Anissa dalam Excel tadi.
step by step-nya Anissa itu kan menunjukkan step by step capital budgeting. Kamu kan bisa menyederhanakan, Anissa. Oh, pertama ngopo, kedua ngopo, ketiga ngopo, keempat, kelima ngapo. Dari situ kan bisa. Kalau biasanya ya itu tadi, estimasi arus kas masuk dan keluar, analisis risiko dari arus kas itu atau arus kas project, terus menetapkan biaya modal, lalu melakukan analisis dengan kriteria tertentu, umumnya NPV dan IRR. Terakhir kan menyimpulkan apakah proyek layak atau enggak layak. Layak jika NPV positif lebih dari 0, IRR lebih tinggi daripada WACC. Contoh tadi sudah kita ikuti dari Excel-nya tadi yang panjang tadi, yang akhirnya ternyata proyek itu tidak menguntungkan. Sebenarnya dalam suatu penganggaran modal itu ada real option. Tadi kok nggak terjelaskan ya? Anissa, Slide-nya kamu? ada, Pak. Slide-nya ada, Pak. Real option ya apa toh? Analisis. Capital budgeting itu sering diibaratkan sebagai suatu permainan poker. Sementara investasi portofolio, investasi dalam bentuk portofolio saham misalnya, itu diibaratkan permainan roulette gitu. Kamu udah pernah dengar istilah-istilah kayak gitu enggak? Karena capital budgeting itu sebagai permainan poker, maka pengambil keputusan atau manajer itu punya pilihan-pilihan, punya opsi-opsi. Ketika hari ini ia melakukan analisis satu proyek lalu tidak menguntungkan, itu bukan artinya harus segera ditolak gitu. Karena ada satu pilihan-pilihan kebijakan manajerial yang bisa menjadikan proyek ber-NPV negatif itu mungkin saja karena ada suatu pilihan atau opsi-opsi tadi bisa menjadikan arus kas proyek itu menjadi berubah sehingga lalu NPV-nya menjadi positif padahal awalnya negatif. Lalu opsi-opsinya itu bisa menunda, bisa men-shutdown atau menutup, bisa mengekspansinya, bisa menjualnya sebelum itu. Kamu pilihan untuk meninggalkan itu kan misalnya sebelum akhir proyeknya ini kamu jual gitu, kamu ditunda, dipostpone. Misalnya, oh kalau aku memulainya proyek ini ya tahun ini sepertinya rugi, aku tunda tahun depan kayak gitu. Tahun depan kan berbeda kondisi ekonomi toh, bisa jadi kalau menurut harapan kita atau ekspektasi kita gitu, maka kan ada potensi cash flow tahun depan itu berbeda dengan tahun ini. Maka proyek yang seandainya dilakukan sekarang rugi, mungkin saja ditunda setahun atau 2 tahun, proyek itu menjadi menguntungkan. Itu kan namanya yang pertama itu menunda. Ada yang mengubah itu kayaknya to expand ya. Misalnya kelihatan proyek itu, oh setelah berjalan tahun kedua kok kayaknya tahun-tahun depan itu kok lebih bagus ya dari sekarang. Kalau kita suntik lagi, kita lakukan growth, ini biasanya disebut growth option. Jadi sifatnya itu diekspansi. Jadi kita nanti melakukan investasi awal berikutnya. Dulu
awal banget pernah ngeluarin sekian, sudah berjalan, lalu di tengah jalan ditambahi gitu loh. Itu bisa juga. Kalau yang pilihan untuk meninggalkan itu mungkin ditutup